warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisil Aprianda dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bimbingan konseling dari perspektif modern dan Islam. Kita semua tahu bahwa dalam hidup setiap orang pasti pernah mengalami masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, pendidikan, bahkan sampai masalah spiritual. Nah, maka dari itu seseorang ini mungkin memerlukan bantuan dari orang lain, seperti bantuan dari seorang konselor. Disinilah pentingnya peran bimbingan dan konseling. Konseling bukan hanya sekedar tempat untuk curhat ataupun berbagi cerita. Konseling adalah proses yang terstruktur, bertujuan dan memiliki dasar ilmiah maupun spiritual untuk membantu seseorang mengatasi masalah yang sedang dialami. Nah, dan menariknya, proses pendekatan konseling tidak hanya ada satu. Ada pendekatan modern yang berbasis pada psikologi barat dan pendekatan secara Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita mulai dari konseling dengan pendekatan modern terlebih dahulu. Konseling dengan pendekatan modern ini berakar dari teori-teori psikologi yang berkembang pesat di barat. Nah, ada salah satu tokoh penting yang terkenal di balik pendekatan ini. Ada Albert Ellis dengan teori rasional emotifnya. Nah, beberapa ciri khas dari konseling modern ini adalah yang pertama, berbasis psikologi dan ilmu empiris. Artinya, metode yang digunakan sudah melalui penelitian ilmiah dan terbukti efektif. Yang kedua, ada fokus pada individu. Di sini artinya setiap orang dianggap unik, punya kebutuhan, perasaan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada menekankan otonomi klien. Klien tidak dianggap sebagai objek pasif, tapi justru sebagai subjek aktif yang punya potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya, konselor sebagai fasilitator. Konselor membantu, bukan mengarahkan. Mereka menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar klien bisa mengenal dirinya lebih baik dan menemukan solusinya sendiri. Untuk contohnya, contoh pendekatan ini termasuk terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi humanistik, dan konseling berbasis kekuatan. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan yang tidak kalah penting dari pendekatan modern, yaitu pendekatan konseling secara Islam. Konseling Islam merupakan pendekatan yang mengintegrasikan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Semuanya berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mengantar individu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, atau yang disebut falah. Beberapa prinsip penting dari konseling secara Islam adalah sumber utamanya dari Al-Quran dan hadis. Konseling Islam menjadikan wahyu sebagai panduan utama dalam memahami manusia dan kehidupannya. Selanjutnya ada konsep fitrah. Dalam Islam, manusia diciptakan dalam keadaan suci. Masalah muncul ketika manusia menjauh dari fitrahnya. Konseling bertujuan untuk mengembalikan manusia ke keadaan fitrah tersebut. Nilai spiritual seperti tawakal dan sabar. Dalam menghadapi masalah, klien diajak untuk berserah kepada Allah setelah berusaha secara maksimal, serta melatih kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Peran konselor di sini juga sebagai pembimbing iman dan akhlak, bukan hanya mendengarkan, tapi juga menasihati dan memberi contoh. Metode yang sering digunakan meliputi nasihat yang baik, penggunaan kisah inspiratif dari Nabi, zikir, doa, serta pendekatan komunitas dan ukhuwah Islamiyah. Oke, sekarang jika kita bandingkan dari sisi tujuan dan fokus, maka konseling modern memiliki tujuan utama, yaitu membantu klien mengatasi masalah psikologis.
Yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental, mendorong perkembangan dan aktualisasi diri, membangun keterampilan sosial yang baik. Sedangkan untuk konseling Islam bertujuan untuk yang pertama, membimbing klien kembali kepada fitrahnya. Yang kedua, memperkuat iman dan ketakwaan. Yang ketiga, menemukan makna hidup sesuai nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, mencapai ketenangan jiwa atau sakinah. Jadi, pendekatan modern lebih bersifat praktis dan psikologis, sementara pendekatan Islam bersifat spiritual dan komprehensif. Sekarang mari kita bahas dua studi kasus sebagai perbandingannya. Kasus yang pertama yaitu depresi dan kecemasan. Dalam konseling modern, klien akan menjalani sesi terapi CBT untuk mengubah pikiran negatif dan membangun coping skill. Jika perlu, dia bisa merujuk ke psikiater untuk pengobatan. Sedangkan dalam konseling Islam, klien akan dibantu untuk melihat makna di balik musibah. Dia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperdalam iman, dan mencari ketenangan melalui zikir, doa, dan penguatan spiritual. Untuk kasus yang kedua ada konflik keluarga. Konseling modern akan menggunakan terapi keluarga, komunikasi asertif, dan pendekatan sistem keluarga untuk menyelesaikan konflik. Konseling Islam akan menekankan pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga, anjuran untuk bermusyawarah, dan pentingnya menjaga ridho Allah dalam relasi keluarga. Jadi kesimpulannya, kedua pendekatan ini saling melengkapi. Konseling modern sangat baik untuk masalah psikologis spesifik dan pendekatan berbasis data. Sedangkan untuk konseling Islam sangat kuat dalam membentuk karakter, iman, dan ketahanan batin. Untuk klien muslim, sinergi keduanya bisa menjadi solusi terbaik dengan tetap mengikuti prosedur ilmiah, tapi juga mengakar pada nilai spiritual yang kokoh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi membantu kamu memahami lebih dalam tentang konseling modern dan Islam. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang belajar psikologi atau bimbingan konseling. Klik like, comment, and subscribe untuk konten edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.